teman-teman, video ini akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar merupakan bangun ruang yang hanya memiliki sisi berbentuk datar. Bangun ruang ini meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Namun, kali ini kita akan membahas tentang kubus. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang yang kesemua sisinya berbentuk persegi. Kubus juga memiliki rusuk yang sama panjang. Contoh kubus di kehidupan kita adalah Rubik, setelah itu dadu, dan kotak kado yang sering kalian bawa apabila kalian pergi ke acara ulang tahun teman kalian. Nah, teman-teman, setiap bangun ruang itu memiliki bagian-bagiannya masing-masing. Misalkan kubus memiliki 6 buah sisi. Jadi, sisi ini adalah suatu bagian yang bisa kita pegang. Nah, kubus ini memiliki bagian yaitu sisi ABCD, sisi EFGH, sisi BCGF, sisi ADEHE, sisi ABFE, dan sisi DCGH. Jadi, keenam sisi dari kubus ini memiliki bentuk persegi dengan ukuran yang sama persis. Nah, sekarang masih pada bagian-bagian kubus nih. Jadi, kubus itu memiliki 8 buah titik sudut. Titik sudut merupakan titik hasil pertemuan dua garis atau lebih pada bangun ruang. Nah, jadi titik sudut pada kubus yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya, kita belajar tentang rusuk. Kubus memiliki 12 rusuk. Rusuk merupakan pertemuan dua sisi yang membentuk ruas garis. Jadi, rusuk pada kubus adalah rusuk AB, rusuk EF, rusuk GH, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CD, rusuk CG, rusuk DH, rusuk EH, rusuk FG, rusuk AD, serta satu lagi adalah rusuk BC. Kesemua rusuk ini berjumlah 12. Lanjut ke bidang diagonal. Jadi, bidang diagonal merupakan bidang yang melalui dua rusuk yang berhadapan. Untuk kubus memiliki 6 bidang diagonal. Jadi, bidang-bidangnya adalah bidang diagonal AFGD, bidang diagonal AHGB, bidang diagonal ACGE, bidang diagonal BEHC, bidang diagonal DEFC, dan bidang diagonal BDHF. Ingat ya, ada 6 bagian bidang diagonal. Kubus juga memiliki 12 diagonal bidang. Diagonal bidang merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada tiap sisi kubus. Pada gambar terdapat diagonal bidang depan yaitu diagonal bidang AC, diagonal bidang DB. Untuk bidang belakang terdapat diagonal bidang EG dan diagonal bidang HF. Selanjutnya, pada gambar terdapat diagonal bidang bagian kiri yaitu AH dan DE.
Untuk bidang bagian kanan terdapat diagonal bidang BG dan CF. Untuk bagian atas, terdapat diagonal bidang AF dan BE. Untuk bagian bidang bawah, terdapat diagonal bidang DG dan CH. Total keseluruhan ada 12 diagonal bidang. Sekarang kita lanjut ke diagonal ruang. Kubus memiliki 4 diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu bangun ruang kubus. Pada gambar yang pertama terdapat diagonal ruang AG dan DF. Untuk gambar yang kedua terdapat diagonal ruang BH dan CE. Kesemua sudut pada kubus berbentuk siku-siku. Kubus memiliki beberapa jaring-jaring. Jaring-jaring itu merupakan sisi-sisi suatu kubus yang jika dipadukan akan membentuk kubus itu sendiri. Untuk jaring-jaring kubus terdapat pola jaring 141, terdapat pola jaring-jaring 231 sebanyak 3 jenis, pola 33 sebanyak 1 jenis, dan pola jaring-jaring kubus 222 sebanyak 1 jenis. Pola-pola ini memudahkan kita untuk mengingat berbagai macam jaring-jaring kubus. Apabila jaring-jaring ini ditutup, maka akan membentuk suatu bangun ruang kubus itu sendiri. Teman-teman, walaupun jaring-jaring kubus terlihat berbeda-beda, namun cara menghitung luas permukaan dan volume kubus tetaplah sama. Untuk volume, rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Untuk luas permukaan sendiri, rumusnya adalah 6 dikali S kuadrat, dengan S adalah sisi. Supaya lebih mudah memahami rumus dari kubus, yuk kita cari tahu dari mana rumus itu didapat. Teman-teman, tahukah kalian dari mana rumus luas permukaan kubus didapat? Jadi, kubus itu tersusun dari beberapa persegi. Kubus terdiri atas 6 bagian berbentuk persegi. Bagian persegi 1, bagian persegi 2, bagian persegi 3, bagian persegi keempat, bagian persegi kelima, dan bagian persegi keenam. Sehingga dari 6 persegi tersebut dapat didapat rumus luas permukaan kubus. Rumus satu luas persegi adalah sisi pangkat 2. Karena kubus tersusun dari 6 buah persegi, maka rumus luas permukaan kubus adalah 6 sisi kuadrat, dengan S adalah rusuk kubus. Sekarang kita belajar mencari tahu dari mana rumus volume kubus itu bisa didapat. Jadi, volume itu merupakan sebuah isi. Untuk mengetahui bagaimana isi dalam kubus tersebut, kita andaikan kita akan mengisi kotak-kotak kecil ke dalam kubus itu. Kita akan mengisi kotak kubus yang besar dengan kotak kecil yang besar dengan panjang sisi 2 satuan kubus kecil. Untuk menyusun kubus ke dalam kotak dengan panjang sisi 2 satuan kubus kecil memerlukan 8 buah kubus kecil. Ini adalah ilustrasinya, memerlukan 8 buah kotak kubus kecil. Jadi, panjangnya adalah 2 satuan, lebar 2 satuan, dan tingginya 2 satuan.
Sudah kita ketahui bahwa volume kubus adalah sisi pangkat 3 dengan sisi adalah rusuk kubus. Nah, setelah kita coba mengisi dengan kubus kecil tadi, sekarang kita coba memasukkan ke dalam rumus volume kubus yang sudah kita ketahui. Kita masukkan dengan sisi kubus adalah 2. 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Jadi, volume kubus dengan pembuktian yang kita memasukkan kubus kecil tadi hasilnya sama. Itulah dari mana rumus volume kubus itu bisa didapat. Nah, setelah tadi kita sudah belajar tentang apa saja rumus-rumus kubus, sekarang kita masuk pada contoh soal. Pada area Masjid Agung As-Salam di Kota Lubuk Linggau, terdapat salah satu bangunannya berbentuk bangun ruang kubus. Ini adalah gambar bangunannya. Bangunan ini memiliki panjang sisi senilai 1,5 meter. Yuk, coba kalian hitung berapakah luas permukaan dan volume bangunan ini apabila panjang sisinya 1,5 meter. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Jadi, pada gambar ini merupakan suatu bangunan yang memiliki bentuk seperti bangun ruang kubus. Kubus memiliki sifat kesemua sisinya ini bernilai sama. Maka, apabila sisi A bernilai 1,5 meter, sisi yang lainnya juga bernilai 1,5 meter. Diketahui panjang sisinya adalah 1,5 meter. Volume kubus adalah sisi pangkat 3. Maka 1,5 meter pangkat 3. Hasilnya adalah 3,375 meter. Selanjutnya, kita mencari luas permukaan kubus. Memiliki rumus 6 sisi pangkat 2. Maka 6 dikali 1,5 pangkat 2. 6 dikali 2,25 meter sama dengan 13,5 meter. Jadi, itulah pembahasan mengenai volume dan luas permukaan kubus. Nah, sampai sini dulu pelajaran kita tentang materi kubus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.